Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu program sederhana menggunakan tools Dev C++. Program ini adalah program yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ania Haida Goswani, nomor stambuk F55120114. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi Universitas Tadulako. Baiklah, sekarang kita mulai langkah awal, yaitu kita harus menginstal aplikasi Dev C++ karena kita akan menggunakan aplikasi ini untuk menuliskan beberapa perintah atau beberapa kode program untuk dieksekusi oleh compiler. Karena saya sebelumnya sudah menginstal tools yang akan kita pakai, jadi langsung saja kita buka aplikasi C++. Nah, langkah selanjutnya kita buat file baru dengan cara tekan file, selanjutnya new, dan angka terakhir search file. Tapi kalau mau memudahkan kita tinggal tekan Ctrl X. Baiklah, untuk kode programnya kira-kira seperti ini. Pada baris pertama yaitu input stream atau sering dikenal dengan preprocessor. Preprocessor dalam C++ mempengaruhi proses yang dilakukan compiler pada kode program dengan menggantikan atau mengisi suatu bagian kode program sesuai perintah yang diberikan. Dan pada baris kedua yaitu ada using namespace std. Using namespace std merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadikan bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Berkat penggunaan fungsi ini, kita dapat menghindari kesalahan berupa tidak penggunaan cout dan sin oleh sistem akibat ketiadaan sintaks std, sekaligus sebagai pengenal yang unik, dan sin dan cout yang ingin kita gunakan dari seluruh kombinasi maupun instruksi yang tersedia. Dan selanjutnya pada baris keempat ada namanya integer main, yaitu fungsi utama. Fungsi ini yang akan dipanggil pertama kali pada saat eksekusi program. Apabila ada fungsi lain yang dibuat, maka fungsi tersebut akan dijalankan ketika dipanggil fungsi utama. Dalam fungsi utama, kita harus mendeklarasikan dua buah variabel dengan nama bil dan status. Di mana variabel bil menggunakan tipe data integer, karena variabel bil akan digunakan sebagai penyimpanan nilai dengan tipe angka, sedangkan variabel status menggunakan tipe data karakter. Karena variabel ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan nilai yang bertipe huruf. Selanjutnya ada perintah cout. Cout digunakan untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan atau bisa dikatakan perintah. Ini digunakan untuk menampilkan output dari sebuah program. Pada program ini kita menggunakan sebuah perulangan, yaitu perulangan do while. Perulangan do while merupakan perulangan yang dijalankan setidaknya satu kali. Perulangan ini akan berhenti ketika kondisi bernilai salah. Jelas berbeda dengan while ya, karena do while ini dijalankan terlebih dahulu, baru mengecek kondisi while. Selanjutnya, di dalam perulangan terdapat dua pernyataan atau kondisi yang sering disebut dengan logika program. Pernyataan ini sering disebut dengan kata if else. If else adalah menjalankan kondisi dengan dua pernyataan yang berbeda.
Jika if sederhana, sebelumnya hanya melakukan pernyataan jika kondisi benar, namun akan diabaikan jika kondisi salah. Namun pada if else, salah tidak diabaikan tapi diberikan pernyataan juga. Selanjutnya, deal. Deal sama dengan variabel atau tempat penyimpanan nilai sementara yang diinputan. Deal sama dengan variabel atau tempat penyimpanan nilai sementara dari inputan. Dan %2 merupakan modul nilai genap pada C++ yang akan menghasilkan kondisi benar. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung komen di video ini. Terima kasih.